Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya dan meliput serta tadi mendapat kritik juga dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya rekan-rekan pers sudah dianggap sebagai satu keluarga besar kita, keluarga kebangsaan Indonesia Raya. Karena Ibu Mega memang dengan prinsip Satyam Eva Jayate pada awalnya kan melakukan evaluasi karena beliau menerima masukan dari kader-kader partai bagaimana dalam pemilu presiden yang lalu, dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari 3 hakim MK bahwa terjadi kecurangan, abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara dan juga sumber daya negara. Padahal alat negara seperti Kepolisian Republik Indonesia seharusnya netral. Seharusnya hukum tidak bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan. Hukum tidak bisa dijadikan sebagai alat intimidasi. Bahkan hukum dalam praktek lebih lanjut ternyata juga bisa menjadi alat untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur ya di dalam partai politik yang seharusnya berdaulat. Sehingga Bu Mega ketika memberikan kritik itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, agar watak demokrasi yang otoriter, watak demokrasi yang pimpinannya tidak berpihak pada bangsa dan negara tetapi berpihak pada kepentingan sempit, apalagi menggunakan segala cara untuk memperpanjang kekuasaannya, itu tidak bisa terjadi. Dan Ibu mengelurahkan semangat juang bagi kita untuk berani meluruskan hal-hal yang tidak benar di dalam praktek-praktek demokrasi kita. Tidak perlu takut. Ibu Mega pernah mengatakan emangnya penjara mampu menampung seluruh gelora kebenaran yang disuarakan untuk menjaga demokrasi kedaulatan rakyat sekiranya pemerintah mau bertindak sewenang-wenang karena kepentingan kekuasaan itu. Nah, dari situlah kemudian Ibu memberikan kritik. Nah, ketika kritik itu kemudian ada media yang menuliskan sepertinya Ibu Ketua Umum melakukan intimidasi. Nah, itulah yang beliau kemudian memberikan suatu kritik keras. Karena seharusnya pemberitaan itu ditangkap substansinya dan ditangkap daya manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu yang dapat kami tambahkan. Dan kemudian kalau terkait dengan pilkada, ya partai terus yang menyerap aspirasi rakyat. Hari ini ada 305 pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diumumkan, dan sebagian besar itu berasal dari kader PDI Perjuangan. Kami juga banyak mendengar ada beberapa upaya untuk mengganjal. Ada satu wilayah yang karena ada tambang emas, lalu mencoba dibuat calon tunggal. Dan partai-partai lain mencoba ditutup aksesnya untuk dapat secara bebas mencalonkan itu. Sehingga kepentingan pilkada seringkali bergeser, sama dengan kepentingan pilpres ditumpangi dengan berbagai kepentingan untuk memperebutkan sumber daya negara yang seharusnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Inilah yang diluruskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tentang watak kekuasaan yang seharusnya untuk rakyat. Mas, sebelum ke pilkada tadi di pidato Ibu juga sempat menyebutkan berkali-kali ingin bertemu dengan Kapolri, Mas. Nah, ini seberapa serius sebenarnya Ibu Mega sebenarnya ingin bertemu dengan Kapolri, dan apakah sudah disampaikan secara formal untuk bertemu dengan Kapolri, dan apa yang menjadi latar belakang pertemuan tersebut? Yang menjadi latar belakang adalah begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketua Umum tentang penyalahgunaan fungsi penegakan hukum, dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu di situ. Sehingga inilah yang kemudian Ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan merah putih. Jangan dipersempit kepada kepentingan sepihak hanya karena ambisi kekuasaan itu. Itu yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan teman-teman pers juga harus berani menyuarakan kebenaran itu. Jadi jangan kita menutup mata ketika ada fungsi alat penegak hukum yang seharusnya mengabdi kepada keadilan, lalu sudah bergeser hanya menjadi alat untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu.
Mas, masih soal pidato Ibu tadi, Ibu bercerita soal ada upaya untuk pengambil alihan PDI Perjuangan yang membuat Ibu semakin semangat menjadi ketua umum itu. Siapa sih Mas? Ya, ada yang dikatakan tadi Ibu kan mainnya belakang. Ketika ditanya tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan di dalam kedaulatan partai. Tapi faktanya apa yang dulu menjadi rumors itu kan kemudian terjadi. Sehingga ini menjadi pelajaran berharga bagaimana kedaulatan partai politik itu harus dibangun. Tetapi saya menangkap aspirasi dari bawah, dari kekuatan arus bawah PD Perjuangan yang militan, yang setiap Sabtu Satgas kami melakukan konsolidasi. Kalau ada yang mengganggu kedaulatan partai, apalagi Ketua Umum PD Perjuangan, Putri Proklamator, seluruh jajaran partai akan bergerak. Seluruh anak ranting-ranting PAC Satgas partai akan bergerak menjaga marwah partai, marwah Ketua Umum partai yang memang punya legacy di dalam membangun demokrasi untuk rakyat. Bersusah payah agar hak untuk memilih itu diberikan kepada rakyat secara bebas. Tapi dalam pemilu langsung, dalam pidato Ibu Mega ternyata bisa disalahgunakan. Nah, kekuasaan yang menggunakan hukum dan segala cara inilah yang harus kita hadapi bersama-sama. Mas, soal wacana pergantian marak juga partai politik diobok-obok oleh pihak kuasa ya Pak. Ini apakah ini ada korelasinya mengenai hal itu dari pidato Bu Mega tadi? Ya, tiada asap tanpa api. Sehingga disampaikan Ibu adalah menyuarakan kebenaran. Partai punya ADRT, punya kedaulatan. Ketika sosok yang sebelumnya betul-betul seluruh permintaannya dipenuhi, tapi kemudian tetap saja hukum dijadikan sebagai alat memaksa seseorang mundur, itu yang diterima laporannya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Hal-hal itu tidak bisa kita biarkan. Apalagi kita ini punya marwah sebagai bangsa pejuang. Kita bukan orang yang bisa ditakut-takutin. Belanda saja kita lawan. Mas, dengan kabar rencana pergantian Pak Yasona itu apa itu masih menjadi bagian dari upaya untuk mengambil alih PDIP itu, Mas? Ya, sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan menjadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam ya terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang dicarikan Ibu Mega kepada kami. Tapi upaya ambil alih itu sejauh ini infonya dengan cara apa sih, Mas? Sama DKI belum diumumkan. Hari ini. Kenapa Banten sama DKI? Kita lihat permainan dulu, karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh, nah, kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik. Mas, tapi soal upaya ambil alih itu Ya, gelombang kedua kan pendaftaran tanggal 27. Tanggal 24 KPU akan mengumumkan tentang rencana pendaftaran tersebut. Tentu pada hari-hari itu kita akan lihat. PD itu selalu melihat momentum historisnya juga dan juga aspek-aspek energi positifnya bagi kemajuan bangsa. Upaya pengambilan alihan tadi itu sejak kapan? Terus kemudian mungkin mulai turun soal itu. dan dilakukan dengan cara apa, Mas? Ya, ada yang secara empiris terbukti menggunakan cara hukum bisa mengambil alih. Tapi beda dengan PD Perjuangan. Kita ini partai perjuangan yang anggotanya militan. Dulu ketika kita menghadapi rejim yang otoriter, semua berani bergerak. Ya, nyawa bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itu PD Perjuangan. Jadi kami tegaskan, jangan ganggu untuk Putri Proklamator yang menegakkan kebenaran di Republik ini, yang membangun demokrasi di Republik ini. Sekiranya ada yang mengganggu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan PD Perjuangan. Dan ini resikonya nanti ke arah ekonomi. Karena apapun ketika hukum tidak bisa dijadikan pegangan, nggak ada investor yang datang mau dikasih 190 tahun. Ketika tidak ada supremasi hukum,
gimana mereka akan mendapatkan kepastian atas investasi yang ditanamkan. Jadi bermain-main di dalam politik, apalagi dengan menggunakan hukum, akan membawa resiko dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial. Dan ada Chilean paradoks yang sudah diingatkan oleh Pak Khatib Basri. Ada persoalan terkait dengan pangan, terkait dengan geopolitik. PD Perjuangan mengingatkan kalau kita nggak hati-hati, itu bisa menciptakan suatu resiko-resiko yang tidak perlu. Maka ya sebaiknya mari kita tata kelola negara ini sebagai milik bersama untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segolongan apalagi elit keluarga. Mas Hasto masih berkaitan dengan ini Mas, bahwa sebentar lagi Partai Golkar akan menggelar Munaslup dan info beredar bahwa Pak Jokowi akan mengisi sebagai ketua Dewan Pengarah dan juga ada nama Gibran juga dari PDIP, melihat seperti apa Mas? Ya selama ini kan selalu terjadi rumors dan ternyata kemudian belakangan bisa terbukti. PD Perjuangan mengharapkan agar kedaulatan partai itu dijaga betul-betul sesuai dengan ADART partai. Kami tidak pernah campur tangan rumah tangga partai lain karena kami pernah mengalami hal itu. Rasanya dipecah belah, diintervensi selama 32 tahun Orde Baru. Dan akhirnya negara tidak kemana-mana, bangsa tidak kemana-mana. Kita ketinggalan dengan Singapura, ketinggalan dengan Malaysia, dengan Thailand. Itu kan akibat penyalahgunaan kekuasaan ketika pemimpin hanya berpikir urusan sempit, tidak berpikir tentang masa depan. Mas soal reshuffle Mas, ini kan ada rumor ada Mas Pak Yasona Lawli itu bakal di reshuffle. Ya tadi udah saya jawab. Kalau Bali bagaimana Bang pertimbangan yang belum diumumkan untuk hari ini? Ya bareng-bareng, kan momentumnya biar seperti anak Krakatau, itu kan membawa. Persaingan kuat Bang antara dua kader Bang Pak Koster sama Pak Dini. Ya semua dikonsolidasikan dengan baik. Soal Airin dong. Soal Airin bapak-bapaknya seperti gimana? Ya Mbak Airin udah bertemu dengan Pak Baskara, sudah bertemu dengan saya. Dari pengalamannya ya memiliki kapasitas sebagai pemimpin untuk memimpin Banten. Kemajuan di kota Tangerang Selatan tidak bisa diragukan karena kepemimpinan beliau. Sehingga partai siap bekerja sama. Semoga tidak ada gangguan-gangguan. Kalau orang Jawa itu tidak ada gendruwo-gendruwo yang bisa mengganggu. Ya. Jadi apa benar yang tadi Ibu sempat nyinggung PDIP seperti terkungkung gitu? Benar nggak sih ada kesulitan untuk mencari teman koalisi? Enggak, buktinya hari ini 305 kita calonkan. Tetapi PDI Perjuangan percaya kalau ada yang menggunakan kekuasaan untuk menghambat suara rakyat, akan ada arus balik. Itu yang tidak diinginkan oleh PDI Perjuangan. Kami tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa, keharmonisan kita sebagai keluarga besar. Ya tetapi di dalam menegakkan kebenaran kami diajarkan untuk berani. Nggak perlu takut masuk penjara, karena Bung Karno pun masuk penjara karena keyakinannya dan terbukti itu bagian dari ritual seorang pemimpin mendapatkan gemblengan-gemblengan di penjara. Yang penting bukan pada masalah korupsi. Ya, kalau saya pribadi ya kalau mau korupsi kenapa dulu nggak mau jadi pejabat negara? Mau jadi menteri dua kali nggak mau, anggota dewan 3 kali juga nggak mau, lebih memilih membangun partai, masa kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tetapi prinsipnya kami digembleng oleh Bu Mega untuk berani menegakkan kebenaran meskipun menghadapi intimidasi. Mas soal putusan PT UN yang membatalkan pengangkatan Pak Soeharto sebagai ketua hakim MK, Mas. Jadi memiliki implikasi panjang. Ini kan intervensi kekuasaan, pelanggaran etikanya sangat jelas. Masa nggak tahu malu dengan pelanggaran etika seperti itu? Kemudian masih mencoba untuk menjaga marwah jabatannya yang sebenarnya itu udah kehilangan etika. Ini kan pelanggaran yang paling berat, itu kan pelanggaran etika. Implikasinya sangat luas. Lalu apakah kemudian keputusan-keputusannya tidak sah? Ini kan harus menjadi pertimbangan kita. Tetapi ini juga tidak mungkin terjadi tanpa intervensi hukum. Orang sudah oleh tokoh-tokoh hakim MK senior yang kredibel, oleh tokoh-tokoh akademisi yang kredibel menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat. Masa ini kita diamkan lalu mengajukan gugatan? Kemana? Kita punya harga diri dan hati nurani. Mas Hasto, untuk DKI Jakarta sendiri tadi Pak Ahok menyatakan siap seandainya partai memerintahkan untuk maju di DKI Jakarta. Ya. Pak Anies Baswedan ini gimana Pak?
Ya, saya bilang Pak Ahok kemarin, nanti ikut lomba-lomba 17 Agustus. Kalau bisa panjat pinang sampai ke atas, ya itu berarti elektoral tinggi juga, kemampuan manjat pinangnya tinggi. Jadi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan untuk Jakarta. Mas Hasto tadi Bu Mega sempat banyak menyinggung soal proses hukum ya Pak ya, dengan penegakan hukum. Nah terkait dengan konteks itu, Mas Hasto sendiri apakah belakangan ini sudah menerima panggilan dari KPK ya Mas ya, gitu terkait. Kita siap menerima panggilan sehari 3 kali juga siap. Tapi karena kita kan berdiri pada kebenaran. Jadi nanti akan kelihatan ketika hukum itu dijadikan sebagai alat kekuasaan. Kami katakan Bung Karno proklamator bangsa untuk menjadi pemimpin itu rela menanggung resiko-resiko yang sangat berat sekalipun, dan itu bagian dari pengorbanan cita-cita. Jadi saya siap memenuhi panggilan itu. Sejauh ini sudah ada menerima surat panggilan belum Mas? Apa? Di taruh istana sekarang tuh aromanya kental kolonial gitu Mas. Nah, padahal kan tuh istana itu juga Masa kerasa aroma kolonial baru setelah 9 tahun. Iya kan? Itu. Jadi yang penting tidak ada kolonialisme hukum. Tidak ada kolonialisme penguasaan tanah. 190 tahun tanah untuk mengundang investor yang nggak datang-datang. Itu kan kolonialisme baru. Pak Sekjen, kembali ke pilkada tadi Pak Edi Rahmayadi sudah pakai baju merah nih Pak Sekjen, apakah sudah ber-KTA nih Pak Sekjen? Ya, saya menceritakan kepada Pak Edi Rahmayadi pada saat jumpa yang di DPP hampir 2 jam. Saya ceritakan garis kebijakan politik pertahanan dalam cara pandang Bung Karno. Beliau kaget juga pada masa Ibu Mega, kepemimpinan yang rekonsiliatif. Pak Edi Rahmayadi kaget karena apa yang saya sampaikan, hasil disertasi saya tidak pernah diajarkan. Sehingga akhirnya beliau langsung connect, langsung suasana kebatinannya sama. Sehingga akhirnya udah klop. Mas Hasto katanya Mas Anies juga akan dimerahkan. Itu gimana Mas? Isu soal itu. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Masa kita nggak belajar dari saudara kita, kurang apa loyalitasnya, akhirnya dikerjain juga. Mas, tapi melihat peluang kerjasama dengan siapa kalau di DKI Mas? Karena terakhir PKB sudah menyatakan komitmen dengan Gerindra di DKI dan di Jateng itu. Ya, nanti komitmen itu kan baru masuk setelah pendaftaran. Bahkan setelah didaftarkan pun, kalau ada calon tunggal, KPU akan memperpanjang seminggu. Disitulah bisa terjadi perubahan konfigurasi, dan kehendak rakyat itu hukum yang tertinggi, bukan kehendak elit. Mas, sedikit update untuk yang di Jawa Tengah Mas, ini sebagai salah Ini jawabnya jadi berani ya, karena tadi ditanya Bu Mega kan berani, jawabnya jadi berani. Mas, untuk sedikit update-nya untuk di Jawa Tengah seperti apa sebagai salah satu kandang banteng, karena kabarnya untuk relawannya Pak Hendi dan juga Pak Andika ini sudah mulai bergerak bersama-sama. Ya kan udah ada tuh spanduk Banteng Perkasa, Hendi yang Jaya, kira-kira itu. Ya itu bagian dari ekspresi, karena di dalam demokrasi langsung harus memperkenalkan diri. Tapi nanti keputusan Ibu Mega yang akan menetapkan pada momentum yang tepat. Apakah artinya ada kemungkinan untuk digabungkan dan berjalan mencalonkan kader PDIP dua-duanya gitu? Bisa kombinasi, karena kami juga berdialog dengan partai-partai lain. Ini ada ketua umum partai lain, Pak Sekjen jangan disebut dulu, nanti kami diintervensi kalau cepat-cepat disebut. Nah, itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Jadi yang penting nanti tiba-tiba kita bergerak. Nah, itu juga ada. Nah, sehingga ini bagian dari strategi, prinsipnya PD Perjuangan akan menempatkan pasangan calon terbaik yang bertanggung jawab pada masa depan bangsa dan negara dan menyelesaikan masalah rakyat karena kemampuan kepemimpinannya. Maka tadi Bu Mega setiap memberikan rekomendasi, Bu Mega selalu tanya, berani tidak? Berani tidak? Karena itu yang sekarang yang diperlukan adalah keberanian untuk menegakkan kebenaran. Kita ini bangsa pejuang. Belanda saja kita lawan, sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Kita hadapi di Surabaya, masuk sekarang takut pada tekanan hukum. Kalau di DKI peluang dengan Nasdem gimana Mas? Ya peluangnya cukup, kita komunikasi cukup baik.
Kalau target pemenangan pilkada sendiri untuk PDIP berapa? Target nanti ditetapkan setelah lihat konfigurasinya. Jadi nggak bisa sekarang. Sekarang kami hanya bisa mengukur berapa target-target ditinjau dari perolehan pemilu legislatif dan kepala daerah yang existing, di mana kami menang. Tapi target nanti akan dilihat setelah konfigurasi politiknya jelas. Oke. Ya. Mas, masih menanggapi isu Mas, ada isu Bu Bintang katanya akan mengundurkan diri. Menurut Mas? Ya kalau isu ditanggapi banyak banget, nanti nggak makan siang. Ya. Ya Pak Hasto, terima kasih.